Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel video pembelajaran SD. Buat kamu yang baru gabung, channel ini berisi tentang video-video pembelajaran sekolah dasar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar muatan SBDP pada tema 1 subtema 3, yaitu dengan judul pengertian komik. Tentu kamu semua sudah tahu tentang komik ini. Pastinya juga sudah pernah membaca sebuah komik. Judul pembelajaran kita hari ini adalah pengertian komik. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Ya, jadi kebanyakan komik ini bersifat lucu, menghibur bagi pembacanya. Mudah dicerna, maksudnya kata-katanya sederhana, mudah dipahami oleh si pembaca. Kemudian, cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi, di dalam komik itu tersusun dari gambar-gambar secara berurutan. Pada gambar itu ada disajikan kata-kata. Kata-kata ini terdapat pada balon-balon atau biasanya disebut gelembung-gelembung kata. Coba perhatikan gambar komik yang ada di samping ini. Apakah menurut kamu kata-kata yang cocok untuk mengisi komik tersebut? Bagi yang ingin memprint atau mencetak gambar ini, linknya akan disediakan di kolom deskripsi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ciri-ciri komik. Komik itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, dibuat untuk menyampaikan cerita. Kemudian, yang kedua, proporsional. Maksud proporsional di sini, teks dan gambar dalam komik membuat pembaca seakan-akan terlibat langsung ke dalam cerita. Selanjutnya, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Artinya menggunakan bahasa yang sederhana, yang bisa semua orang paham. Kemudian komik juga dapat bersifat kepahlawanan. Selanjutnya, penggambaran watak secara sederhana. Tujuannya ini agar pembaca memahami pesan dari cerita. Yang terakhir, cerita itu atau cerita pada komik ini mengandung humor untuk menghibur pembaca. Pembelajaran selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat komik. Nah, sebelum kamu memutuskan untuk membuat sebuah komik, sebaiknya harus memperhatikan langkah-langkah dalam membuat komik. Langkah-langkah itu adalah yang pertama, menentukan tema dan judul komik. Jadi, yang harus kamu tentukan pertama tema. Temanya tentang apa? Apakah tentang tolong-menolong atau temanya tentang jalan-jalan? Nah, sertakan judulnya. Tema bisa kamu jadikan judul, tapi kalau sebuah judul tidak bisa kamu jadikan tema, itu ya. Harus bisa membedakan antara tema dan judul. Yang selanjutnya, membuat sketsa. Sketsa ini bisa kamu buat melalui dengan pensil, ya, membuat gambar sketsanya dulu. Kemudian
setelah selesai membuat sketsa, selanjutnya memberikan tinta. Sketsanya tadi diperjelas dengan tinta, supaya gambarnya terlihat jelas. Kalau sketsa itu gambarnya kan samar-samar. Dengan memberikan tinta, otomatis gambarnya akan menjadi jelas. Kemudian tahap selanjutnya memberikan warna. Agar komik yang kamu buat terlihat menarik, lebih baik kamu berikan warna yang sesuai. Jadi pemberian warna ini tidak asal-asalan. Nanti kalau asal-asalan justru akan menambah atau membuat jelek komik yang kamu buat. Kemudian yang berikutnya adalah membuat teks pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Jadi setelah semuanya selesai, kamu tinggal membuat teks ceritanya pada komik. Dan teks itu harus berdekatan dengan gambar tokoh. Ya, gambar tokoh ini bisa saja tokohnya berupa manusia, bisa saja tokohnya berupa hewan. Sebagai contoh, kamu bisa memperhatikan gambar-gambar berikut. Yang pertama, pembuatan sketsa. Ya, tadi juga sudah dijelaskan, sebelum membuat komik, kita membuat tema, kemudian melanjutkan membuat sketsa. Setelah sketsa selesai, pada gambar kedua, yang di tengah, pemberian tinta sekaligus pemberian warna. Pemberian warna agar komiknya tampak bagus. Kemudian yang terakhir, pemberian teks percakapan. Teks percakapan yang diucapkan oleh tokoh. Ingat, teks percakapan harus berdekatan dengan tokoh. Jangan jauh-jauh. Nanti kalau jauh-jauh teks percakapannya, bisa-bisa pembaca salah menanggapi. Sebagai contoh berikutnya, kamu bisa memperhatikan pada layar itu contoh komik yang dibuat oleh anak-anak. Gambarnya sederhana, percakapannya pun sederhana, mudah dipahami untuk anak-anak. Dan juga orang yakin bahwa yang membuat komik ini pasti anak-anak. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap untuk membuat komik?